Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua antara Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau sedih, jangan engkau cemas, jangan engkau takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bisakah kita merasakan yang dirasakan oleh Nabi dan Abu Bakar? Andai pun kita merasakannya, tentu sama rasanya. Bagaimana perasaan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar? Maka kita dilatih untuk merasakan rasa itu dengan melaksanakan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda, pemirsa TV One di pagi hari ini. 1 jam ke depan kita menemani santap sahur Anda, menambahkan bukan hanya nutrisi makanan tapi juga nutrisi iman insya Allah. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir, Ustadz Abdul Somad dan juga sahabat Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, wah ini yang Sunan Kalijogo banget. Ustadz Syarif Rahmat, alhamdulillah sehat Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah berdoaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Kita akan berbicara tentang keislaman di pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali. Penanam menilai tauhid dalam puasa. Nah, pemirsa, jamaah yang hadir di sini, ini ada yang spesial. Saya akan ajak ngobrol terlebih dahulu. Saya akan ke belakang. Yuk ikut saya. Nah, ini saya sudah bersama. Assalamualaikum, silakan berdiri. Clara Sinta, ini pas banget nih tema pada kesempatan pagi ini yaitu penanaman nilai tauhid dalam puasa. Alhamdulillah ternyata Clara Sinta ini telah menemukan Islam. Clara, bisa diceritakan ini ke pemirsa dan juga nanti akan kita bahas bersama guru-guru kita. Bagaimana sih ceritanya akhirnya Clara menemukan Islam saat itu? Silakan Clara. Saya menemukannya karena sejak dari dulu sih Pak sebenarnya. Jadi saya tuh banyak mencari tahu karena mbak saya lumayan sering sholat pada saat itu. Jadi saya kayak mempelajari aja, oh ini apa, untuk apa gitu. Dan saya lihat dia tuh pegang Al-Quran pada saat itu. Dan saya baca, oh Islam ini ternyata agama yang sangat sungguh sempurna. Kenapa saya bilang sempurna? Karena dia itu bukan mengatur kita hanya untuk menyembah Allah saja, tapi dia mengatur kita secara detail, sangat detail demi kepentingan kita dan kebaikan kita. Itu Pak gitu. Jadi Islam tidak membiarkan kita kehilangan arah dari bagaimana perempuan itu harus menutup aurat dan apa saja yang misalnya kita tidak menutup aurat itu apa saja kerugiannya yang bila dimana kita lihat sebenarnya itu untuk melindungi diri kita sendiri kok. Itu yang saya dapatkan. Tapi Masya Allah, Clara hingga akhirnya menemukan Islam, tidak ada paksaan dan tidak ada siapapun, akhirnya ini nih, ini Islam nih, saya harus memeluknya, begitu ya Clara? Iya, Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan membahas bersama guru-guru kita. Silakan duduk kembali, silakan Ustadz Abdul Somad, kami akan persilakan untuk segmen 1 ini dengan penanaman nilai tauhid seperti apa khususnya di bulan puasa ini. Silakan. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Syarif Rahmat beserta jamaah, Ustadz Sofyan, jamaah yang ada di rumah, yang menantikan saat-saat penuh turunnya barakah Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istishab, istihsan, urf. Diramu oleh para ulama, jadilah dia hukum fikih. Kita pakai mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Lalu kemudian dalam bidang masalah hati, ridha, qanaah, tawakal, zikir, kita mengikuti yang sudah disusun secara sistematis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun dalam masalah akidah, kita tidak ribet lagi mencarinya, mana di ayatnya, mana hadisnya. Sudah disusun secara sistematis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka kita disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka diajarkan di pondok pesantren dalam lantunan wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Kita secara teori sudah diajarkan itu. Tapi bagaimana merasakan wujud keberadaan Allah itu dia ada? Ayatnya jelas. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua antara Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan engkau sedih, jangan engkau cemas, jangan engkau takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bisakah kita merasakan yang dirasakan oleh Nabi dan Abu Bakar? Andai pun kita merasakannya, rasaku belum tentu rasamu. Belum tentu sama rasanya. Bagaimana perasaan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka kita dilatih untuk merasakan rasa itu dengan melaksanakan puasa. Habis makan sahur, masuk kantor, yang di kampus masuk kelas, masuk ke toilet, kunci kamar mandi, melihat air di dalam bak seperti sirup. Gak boleh sebut merek, menjaga kode etik jurnalistik. Lengkap dengan es batunya. Tidak ada yang ngelihat CCTV, nggak ada orang, nggak ada dosen, nggak ada atasan, nggak ada. Kita hanya sendiri. Di saat itulah kita merasakan keberadaan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau mau, masukkan kepala ke dalam. Habis setengah bak. Keringkan bibir, miringkan kepala. Memang berat puasa hari ini. Karena kekenyangan. Kenapa kita tidak mau lakukan itu? Berapa banyak kita lihat adik-adik, anak muda, remaja, kumur-kumurnya sekali, air cuma sekali masuk, ngeludahnya sampai 10 kali. Kekhawatiran yang luar biasa. Merasakan wujud ada Allah yang mengawasi, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama dia rasakan itu? Dari mulai makan sahur, azan, berkumandang, anggaplah jam 5 kalau kami di Riau, sampai pukul 6.30, 13 jam setengah merasakan kebersamaan Allah. Ini baru tentang masalah menahan makan. Istrinya halal, halalan thayyibah, karena memang namanya Siti Thayyibah. Makanannya halal, minumannya halal, semuanya halal. Kenapa dia tidak mau? Karena dia merasakan ada Allah yang mengawasi. Kalau yang halal aja dia takut, apalagi yang haram. Bagaimana dengan emosinya? Bagaimana dengan kemarahannya? Datang orang nantang dia, berani kamu dengan saya ini hebat. Kalau dia mau jawab, sebenarnya dia bisa jawab, saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih... Tapi saat itu dia katakan, saya sedang puasa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun saking emosinya, dia akan katakan, Allah sudah lama menguji saya dengan yang berat-berat. Dan yang terberat ini adalah kamu. Saya sanggup untuk melawan. Tapi saya sedang berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan keberadaan Allah itu amat sangat dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa. Makanya orang beriman dilatih saat sholat, dia sedang merasakan kebersamaan dengan Allah. Dari mulai aqwalun, ucapan, membaca Al-Fatihah, wa af'alun, perbuatan, tegak ruku, sujud, tasyahud, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Saat itu dia tidak berani melakukan gerakan harakah ajnabiyah. Matanya tetap melihat pada tempat sujud, Allahu Akbar. Andai gatal kepalanya, sekali cuman dia berani. Gatal lagi 2 kali, gatal juga 3 kali, pergi ke apotik beli obat gatal. Kenapa? Karena saat itu dia sedang diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita sedang menanamkan bukan tauhid menurut etimologi, terminologi, dalil, tapi langsung rasa yang merasuk ke dalam hati dan pikiran. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Abu Somad. Ketika iman, ketika tauhid telah tertanam kuat dan menancap kuat di dalam diri kita, insya Allah
Tiada yang lebih besar, tiada yang lebih hebat selain Allah Subhanahu wa taala. Di segmen kedua nanti Ustadz Syarif Rahmat akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana penanam tauhid, nilai-nilai tauhid khususnya dalam bulan puasa ini. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Kalau kita implementasikan, kalau kita aplikasikan di dalam bulan puasa, praktek-praktek ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini sangat dekat sekali dengan penanaman nilai-nilai tauhid. Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Syarif Rahmat. Fadal, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ketika Yusuf Mr. J Yusuf disenangi oleh istri dari jenderalnya, masuk kamar, tidak ada yang tahu. Sampai Quran melukiskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita tadi secara kemanusiaan sudah berselera, dan jujur manusia Yusuf juga hamma biha, ada selera. Mana ada kucingnya tidak sedang melihat ikan asin, kan? Laula ar-ra'a burhan rabbih. Tidak ada seorang manusia pun yang ditakuti, tidak ada CCTV, tidak ada yang lain. Hanya satu saja ada. Seandainya Yusuf tidak melihat kebesaran Tuhannya, seolah ada yang melintas, dan itu hanya Rabbi, burhan Rabbi. Jadi sebagian mufassir mengatakan bahwa yang melintas itu bayangan ayahnya, yang kemudian nanti dalam dunia tarekat disebut dengan dunia Rabithah itu. Apa yang meluncur dari lisan Yusuf? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Kalau saja ada pilihan antara penjara dan melayani si wanita cantik ini, aku pilih penjara. Apa yang membuat dia bisa bertahan untuk tidak tergoda? Saya tidak membayangkan kalau anak-anak muda depan saya ini diposisikan seperti Mr. J itu. Yusuf maksud saya. Dia diam. Ketika perkaranya mencuat ke depan, ke muka, ramai orang bicara. Anehnya si perempuan tadi, dia si pelakunya, namanya istri jenderal. Seenaknya dia ngomong, aku diperkosa sama si J ini, Yusuf ini. Persidangan sudah diatur, berbulan-bulan tidak selesai. Vonis akhir, Yusuf masuk penjara. Dia diam, tidak bicara. Dia bisa mengatakan ini saksi sudah ada, sobek pakaian belakangnya bukan depannya. Ada, tapi saksi tadi tidak juga dianggap di persidangan. Karena persidangan tadi sudah direkayasa dan diatur oleh sang jenderal itu, Al-Aziz. Dia diam. Sampai masuk penjara 7 tahun lamanya. Tapi pertahanan tauhid yang mantap tadi itu, satu saat harus panen dia. Dia benih yang tertanam, panen. Kapan panennya? Ketika semua orang sedang membutuhkan penyelamatan negara, tinggal satu orang yang tahu, J tadi. Karena dia nggak dibunuh waktu itu. Kalau dibunuh lain masalahnya. Jadi akhirnya apa? Al-ana hasal haq. Ada satu hari di mana tanaman iman ini tidak bisa lagi sembunyikan. Dia memang tertanam di dalam. Tapi apa? Asluha sabit. Wa faruha bis sama. Dia berbuah dan pada akhirnya Yusuf yang difitnah dan tinggal diam semata-mata karena adanya iman, naik kedudukannya dan terbongkar semua skandalnya.
Dan ini bukan kali pertama. Kalau itu sudah remaja. Apa yang terjadi saat dia anak-anak dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur? Dibuang ke dalam sumur yang membuang saudaranya. Kalau cuma dipindahkan misalnya dari Medan atau dari Jambi ke Jakarta lain. Ini dibuang ke sumur. Saat ditolong oleh orang. Yang ambil pedagang namanya pedagang apa saja yang penting kan bisa dijual. Si pedagang tidak butuh dengan Yusuf. Dia bisa mengatakan, aku kan anaknya Nabi Yakub. Bisa. Dia tidak mau. Apa? Fasabrun jamil. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Sabar itu yang baik. Dan Allah lah yang siap diposisikan dan siap menjadi penolongnya. Itu dari kecil sudah ada itu. Semua proses dilewati, pada akhirnya menjadi raja. Kapan sebenarnya dia menjadi raja? Pada saat pertama kali iman anak-anak, hati anak-anak kecil tadi itu diuji dengan dibuang ke dalam sumur. Qila mengatakan bahwa dia sudah mulai remaja, sudah mulai mumayyiz, artinya sudah memahami lah. Akhirnya jadi raja. Jadi siapapun yang ingin naik menjadi raja, selamatkan awal dulu tadi, tauhidnya. Yakinkan bahwa semua yang terjadi ini adalah rekayasa dan skenario dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinkan bahwa Dia tidak akan pernah menyanyiakannya. Itu yang terjadi pada Yunus. Ketika masuk di perut ikan tidak ada orang yang bisa bantu, dia tidak bawa handphone, nggak punya WA, nggak punya apa-apa. Yang tersiap apa? Statementnya nih, itu mencerminkan tauhidnya, la ilaha illa anta. Tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Pelurunya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua rahasia sudah tidak bisa lagi. Di saat itulah tauhidnya berperan dan ikannya tidak punya kekuatan untuk menghancurkan tubuhnya. Dan itu yang dibawa oleh Ibrahim. Dibakar api, semua bantuan siap. Malaikat juga datang, alakah haja? Apa Anda siap dibantu? Dari kamu enggak, Allah ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja. Satu tauhid. Saat itu rasionya tidak mempan lagi. Kebutuhan orang yang bantu juga tidak ada yang bisa bantu. Akhirnya apa? Dia sendiri yang ngurusin. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kamu dan pastikan Ibrahim selamat. Kalau instruksinya dari Allah turun, sudah selesai. Nah masalahnya adalah dari mana instruksi itu turun? Turun dari tauhidnya. Ribuan kali kita mengucapkan nama Allah, kalau hatimu tidak bertauhid, nama mempan itu. Tidak ada energinya. Nah kita lebih sering, lebih rajin baca la ilaha illallah yang banyak. Tetapi di saat la ilaha illallah yang banyak, di hati kita adalah kecemasan-kecemasan hidup sebangsa duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Nah ketika puasa Ramadan itu, puasa Ramadan, kita sedang diteror oleh hawa nafsu. Mati kamu, lapar kamu. Tapi tauhid mengatakan, aku sudah hidup sebelum aku makan. Aku sudah hidup sebelum aku bisa berusaha. Dan aku sudah hidup sebelum aku punya gigi. Jadi kuat dia, berpuasa dia. Ketika dia berpuasa, maka idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada jaminan dari Allah, orang yang berpuasa karena tauhid semata-mata karena Allah, aku dekat. Bukan cuma diampuni dosanya, tetapi juga mustajab doanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif. Apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini ternyata persis apa yang tadi diceritakan, dikisahkan dari Nabi Yusuf tadi. Ketika keyakinan kuat ada di dalam dada, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika dihubungkan di bulan Ramadan ini, kita yakin kita apa yang kita lakukan dalam ibadah bulan puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hadiah dan juga ampunan dan juga rahmat insya Allah diberikan dari Allah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di segmen berikut saya akan ajak Anda semuanya, pemirsa dan juga jamaah yang ada di sini, untuk bertanya langsung kepada para guru, Kiai Haji Syarif dan juga Ustadz Abdul Somad di segmen selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di indahnya Ramadan dan kita masih di tema yang sangat menarik sekali, penanaman nilai tauhid dalam puasa. Saya ajak jamaah di sini, siapa yang mau bertanya silakan. Oke, saya ke sebelah kanan saya terlebih dahulu, ada Clara Sinta yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Clara, boleh berdiri. Assalamualaikum semuanya. Ya. Assalamualaikum. Izin Pak Ustadz, saya Clara ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana kita mengatasi naik turunnya iman dan tetap istiqomah, karena saya kan baru mengenal Islam, apalagi baru sekali ya, banyak hal yang masih
baru saya tahu ataupun belum saya tahu. Jadi iman tauhid saya pun belum begitu sempurna. Bagaimana caranya saya agar tetap istiqomah dan memiliki tauhid yang sangat kuat. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Clara. Fadal Ustaz Abdul Samad. Izin Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Coba lihat yang ketiga, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Jadi 3 langkah ini kita jaga supaya iman tadi yang ada dalam Sahih Muslim, ada satu bab namanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ati, ketika sedang sama-sama bersama di indahnya Ramadan, yazid. Ketika sedang berada bersama majelis iktikaf, yazid. Bersama sedang berada di Masjidil Haram tawaf, yazid. Bersama orang baik, di tempat yang baik, waktu yang baik, ibadah yang baik, yazid. Bersama orang yang kurang baik, di tempat kurang baik, pada waktu yang tidak baik, yanqus. Syukurnya sampai hari ini Jepang belum menemukan detektornya. Seperti menemukan baterai, seandainya alat itu dipakai untuk kita, iman lowbat. Hilang sama sekali. Makanya 3 langkah ini diberikan Allah jurus untuk menjaga dia supaya tetap yazid terus. Amanu, percaya, ittaqu, takut, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah selalu bersama dengan orang baik. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir dulu, ulama besar Al-Azhar, mengambil ayat ini dalil untuk rabitah. Seorang yang berzikir dengan Allah, dia tetap mengikatkan dirinya dengan gurunya, ada keterkaitan, ada keterhubungan hati, maka senantiasa bersama. Itu tadi yang dikatakan Kiai ketika Nabi Yusuf alaihissalam tidak jadi berzina laula ar-ra'a burhan. Salah satu burhan kata Kiai tadi adalah bayangan ayahnya rabithah, ada hubungan yang kuat. Berapa banyak orang tidak jadi buat maksiat. Kenapa? Saya terbayang ibu saya. Kenapa? Terbayang ayah saya. Kenapa? Terbayang guru saya. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Supaya apa? Kalau kamu bersama dengan Allah, kalau tidak sanggup, bersamalah dengan orang yang kalau kamu bersama dengan dia, kamu ingat Allah. Itu mengapa dalam ngaji kita disuruh melihat wajah guru. Jangan heran kalau dari episode pertama sampai hari ini, setiap guru kita ngomong, saya menghadap. Supaya apa? Saya melihat wajah mereka. Kalau ada terlintas di hati saya mau buat dosa, saya terbayang mereka. Jangan kita melihat wajah pelaku dosa. Ketika mau buat dosa malah termotivasi. Termotivasi. Maka di handphone kita, di dinding kamar kita, kalau jangan heran kenapa ada gambar Habib Omar, ada gambar Mbah Hasim Asy'ari, ada gambar Mbah Bisri Sansuri, ada gambar Mbah Wahab Hasbullah, ada gambar Habib Syatiri, Salim Syatiri, ada gambar. Kenapa? Untuk apa ini? Ini kan patung kata. Gambar itu enggak patung kata Syekh Bakhit Muti'i. Yang namanya patung itu kalau di senter ada muncul dia 3 dimensi. Itu gambar itu adalah alat yang ditahan dengan penahan cahaya lalu dicetak. Maka gambar bukan patung. Jadi itu untuk menguatkan hati kita, kebersamaan kita ini. Makanya ada komunitas. Alhamdulillah, biker subuhan. Anak-anak muda, alhamdulillah. Zuhur hilang semua. Ini hanya nama saja. Ada namanya komunitas jilbabers. Ada namanya komunitas hijrah. Pemuda hijrah. Ada namanya. Ini komunitas ini namanya aja. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Berbondong-bondong berjamaah. Makanya kata Nabi alaikum bil jamaah. Jadi berawal dari hijrah, taubat, setelah itu berjamaah. Kalau sudah berjamaah, insya Allah istiqomah, dan stasiun akhirnya adalah husnul khatimah. Amin, Demikian, amin. Ustaz. Masya Allah. Berikutnya, saya beri kesempatan kepada jamaah yang lain. Silakan, yang mana? Yang mau bertanya, silakan. Oke, saya ke Ummahat ini, ke ibu-ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, nama saya Erna Tamher dari From Pemuda Muslim Maluku, pimpinan Bapak Umar Key. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, mengapa tauhid harus ditanamkan sejak dini? Terima kasih. Baik, silakan, Yai Syarif.
وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Tauhid itu benih, pohon adalah fikih, dan buahnya adalah akhlak. Saya tanya ibu-ibu, kalau yang bagus itu pohon cangkokan atau yang ada bijinya? Biasanya kalau yang ada bijinya itu akarnya dalam, ada akar tunggangnya. Tapi kalau pohon yang cangkokan atau stek tidak punya akar tunggang, nanti ada angin sedikit saja roboh dia. Begitulah tauhid. Makanya berbagai macam cara para ulama untuk menanamkan supaya kalimat thayyibah la ilaha illallah itu menancap di hati. Karena ukuran tingginya sebuah pohon sangat bergantung seberapa panjang akar yang terhunjam. Nah, nanti ada orang yang ketemu dengan guru, misalnya saya bertemu dengan Abah Anom, saya berafat Tajul Arifin, Suryalaya. Yuk kita tanam tauhid katanya, kalimat thayyibah. Pejamkan matamu, angkat ke atas kepalamu, warfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullah ya'dahu yasur. Ketika kau mengucapkan dua kalimat thayyibah itu, ikuti dengan gerakan dan rasakan betul bahwa dia masuk. La ilaha illallah. Terus dan terus. Nanti lama-kelamaan kalimat itu akan menghunjam di tubuhmu, dalam hatimu, dan dia akan keluar berupa nikmat dan ringannya ibadah. Terasa ringannya ibadah. Kalau ibadah sudah ringan, lama-kelamaan dia akan berbunga dan berbuah. Buahnya itu akhlakul karimah. Maka orang yang sempurna imannya itu adalah aksanuhum khuluqah. Tanda bahwa seseorang itu sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, terbaik budi pekertinya, cerminannya dari budi pekertinya. Karena apa? Namanya budi pekerti itu ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Ada senyum manis, ada senyum pahit, ada juga yang mukanya asam. Begitu juga buah-buahan. Nah, itu hasil dari tanaman pohon yang kita tanam di dalam hati kita. Makanya jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sering terus berzikir sampai pada akhirnya Allah akan merespon. Mulutmu, lisanmu akan kuhubungkan dengan hatimu karena engkau sungguh-sungguh sedang menanamkannya. Wajibmu menanam dan hakkulah untuk menumbuhkannya. Teruslah. Sampai ada hadis mengatakan uzkurullah hatta yaqulu majnun atau hatta yaqulu munafiqun annakum ra'un. Perbanyak zikir kepada Allah sampai orang-orang mengatakan bahwa kamu gila atau kamu orang ria. Ya, memang aku sedang gila, tapi gilaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari guru yang akan senantiasa menghunjamkan imanmu, menanamkan kalimat thayyibah dalam hatimu, baik dengan perilaku maupun dengan ilmu pengetahuannya. Sama seperti Ustaz Somad sampaikan tadi, bahwa kita butuh dengan orang lain yang membantu menanamkan karena kita bukan ahli-ahlinya. Dan pada saatnya nanti ketika kita sudah menjadi ulama yang berstatus insinyur penanam yang baik, saya kira kita juga akan punya petani-petani yang harus diajari juga untuk menanamkan kalimat thayyibahnya, bersanad, berguru, kemudian juga yatawaras, saling mewarisi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Yai Syarif. Itu kalau misalnya kita dengan orang dewasa seperti kita saat ini untuk menanamkan tauhid mungkin lebih mudah mengenalkan la ilaha illallah. Namun bagaimana dengan anak kecil yang itu cenderung segala sesuatunya dengan logika, segala sesuatunya harus terlihat. Sementara di mana Allah? Di mana Allah? Nah, mungkin Ustaz Abdul Somad bisa memberikan penjelasannya bagaimana menjelaskan kepada anak-anak untuk mengenalkan tauhid, menanamkan tauhid, mengenalkan Allah. Dijawab nanti. Kita sahur dulu ya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan, masih menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Menjawab apa yang saya tanyakan lagi tadi, Ustaz Abdul Somad, bagaimana menanamkan nilai tauhid terhadap anak-anak, khususnya di bulan puasa. Ustaz, silakan. Saya pulang ke rumah, bawa mainan, ketemu di jalan. Mau tidur malam, kata ibu saya, ini dapat di mana? Ini dapat di jalan. Punya siapa? Nggak tahu. Kata dia, antarkan ke tempat ketemu tadi. Karena nanti kalau kita mati, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kita lagi. Kita ini hidup lagi,
Dan kita akan membawa semua yang kita ambil milik orang, kita mesti cari dia. Semua orang di dunia ini lebih ramai dari kampung kita ini ngumpul. Dan kita mesti cari dia sampai ketemu, karena ini bukan milik kita, kecuali dia kasih ke kita. Saya belum sekolah waktu itu. Jadi cara ibu saya tidak profesor doktor, bukan ustazah, perempuan biasa. Tapi dia mendidik. Setelah saya sekolah baru saya paham, ada hadisnya ternyata, ada ayatnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia akan datang membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi ketika sekolah dulu, teman-teman itu kalau udah makan pisang goreng, bakwan, makan 3 bayar 2. Saya sekalipun nggak lakukan. Karena pesan ibu itu saya ingat. Berarti nanti kita akan bawa bakwan, bawa goreng ke akhirat nyari ibu ini. Jadi al-madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama. Ketika dia bawa saya selamatan, kebetulan di situ ada, mohon maaf, ada yang tamu fisiknya kurang sempurna. Tentu kita anak kecil ngeliat terus, kok ini aneh kan? Ya. Kata ibu, jangan lihat terus. Kalau kita lihat terus nanti dia malu. Dia itu tamunya Allah. Nanti waktu kita ngadap Allah di akhirat, kita ini banyak pertanyaan. Kita ini banyak hisapnya, ditanya ini, tanya ini. Kalau dia enggak, dia langsung masuk surga. Jadi penanaman itu dari ibu. Selama ibu masih mau ngajar anaknya dengan baik, mau ngomong dengan baik, kamu sholat ke masjid, baca Quran. Supaya kalau ibu, sayang sama ibu, sayang. Sholat. Dialah yang ngajar, nanti kalau sholat zuhur, baca wadduha, hafalkan wadduha. Supaya nanti kalau mati, kalau sayang sama ibu, kamu sholat, kamu doa, itu akan memudahkan. Jadi penanaman itu baru nanti belajar di sekolah dalilnya, bicaranya itu. Jadi kalau ibu tanamkan itu, maka menjadi amal jariah yang luar biasa. Hari ini kalau saya tausiah, saya nggak pernah merasa mengajar ibu-ibu. Saya merasa sedang bercerita dengan ibu saya bahwa yang ibu ceritakan dulu ini loh dalilnya, ini ceritanya. Saya merasa sedang ngobrol, sedang cerita. Perlunya penanaman untuk ngobrol ke anak-anak kita. Demikian, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian, oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, saya ke jamaah akhwat ini dari mahasiswa. Silakan, boleh berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Perkenalkan, saya Tia Septianda, asal dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, Syarif silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan satu ayat di dalam Al-Quran. Sebab kalau kita ditanya orang siapa orang yang paling sukses membina keluarga, tetangga, warga, dan kolega, bahkan mengajak rombongan masuk surga, pasti jawaban kita adalah Rasulullah SAW. Perhatikan ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang, bukan diundang, mendatangi kamu seorang rasul min anfusikum. Nanti ada dua bacaan di sini. Ada yang membaca min anfusikum, ada yang membaca min anfasikum. Mal farqu bainahuma? Kalau dibaca min anfasikum berarti min asyrafikum. Yang datang ke tengah kamu itu orang yang memang kamu kenal orang mulia, dikenal baik. Artinya sebelum dia bicara dia sudah baik dulu. Kata Nabi, aku orang pertama yang melakukan apa yang aku perintahkan pada kamu. Sudah baik. Kemudian min anfusikum, yang artinya secara kebahasaan dari diri kamu sendiri. Manje ngaji roso, tepo seliro. Ketika akan mengajak orang lain, baik pribadi, keluarga maupun lingkungan, maka pastikan bahwa mereka itu seperti diri kita sendiri. Tidak memperlakukan orang lain sebagai objek semata. Azizun alihi ma'anitum.
Apa yang mereka rasakan sebagai satu beban itu terasa berat oleh dirinya. Ikut merasakan penderitaan orang lain. Ada empati. Perhatikan secara kejiwaan orang yang sudah ikut merasakan kesusahan orang lain. Orang senang, dia ikut senang. Orang susah, dia lebih susah. Kalau melihat orang menderita, jiwa Rasulullah yang lebih menderita dari dirinya, maka dia akan berusaha mencari penyelesaiannya. Nah, kita tidak tahu kalau kita umumnya dengan tetangga kan, kalau misalnya tetangga dapat uang, saya tidak tahu apakah ibu-ibu juga ikut senang gitu, atau jangan-jangan malah enek. Nah, kita tidak tahu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia suka saudaranya dapat sesuatu yang menggembirakan dirinya, sebagaimana sesuatu itu jatuh pada dirinya. Kalau kita terjemahkan sebagaimana dia mencintai dirinya, saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Terjemahannya ada begitu. Sampai dia suka saudaranya dapat sesuatu yang membuat dia gembira, sebagaimana dia suka bahwa sesuatu tadi juga untuk dirinya. Ma yuhibbu li nafsihi. Maka ditutup dengan bil mu'minina raufur rahim. Dia punya dua sifat Allah. Kalau istilah saya mungkin enaknya, dia download dua sifat Allah. Dia copy dua sifat Allah. Yang selama ini ada dalam Asmaul Husna, raufur rahim. Dia rauf kepada seluruh orang beriman. Apa itu rauf? Ra'fah dan rahmah bedanya, kalau ra'fah itu tidak mau menyakiti orang lain. Rasulullah itu punya sifat ra'fah, tidak mau menyakiti orang lain akibat perbuatannya. Sehingga ketika orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya sendiri, ketika dia mau balas, muncul sifat tadi, jangan-jangan dia nanti kalau aku balas dia nggak kuat, nggak jadi, melas. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah. Ada ra'fah, iba, tidak punya rasa iba. Nah, ra'fah itu adalah iba. Takut nanti orang lain kalau saya sentil dia sakit, maka Rasul tidak jadi. Maka berapa kali orang lain menyakiti dirinya tidak dibalas. Karena apa? Beliau khawatir, takut tidak kuat. Adapun rahmah adalah kasih sayang, rahmah, rahim. Artinya apa? Tidak tega menyaksikan penderitaan orang lain, dan di saat yang sama dia akan berusaha mencari cara bagaimana supaya penderitaan itu bisa diselesaikan lewat tangannya lewat tangannya sendiri, lewat tangannya Rasulullah. Ada orang susah, gimana caranya supaya susahnya itu hilang? Ada orang menderita, bagaimana supaya penderitaannya itu hilang? Itu yang ada pada pribadi Rasulullah. Nah, ketika sifat itu ditaburkan di tengah masyarakat, sering saya katakan, seulas senyuman ada kalanya lebih menyejukkan daripada segelas minuman. Perilaku kita. Jangan ajari mereka dengan orang banyak dibicara. Kalau apa? Kalau orang banyak dilarang, nanti lama-lama menyerang. Ya? Kalau banyak orang dititah, lama-lama membantah dia. Maka ajari mereka dengan perilaku kita yang baik, berusahalah untuk menyayangi dan mengasihi sesama, niscaya sesama itu dengan mudah bisa kamu kendalikan. Menjinakkan binatang buas tidak dengan dipukul-pukul kok, dengan dilus-lus pundaknya, lehernya, tengkuknya. Harimau bisa jinak, ular bisa menari, burung bisa mencrot di tangan kita. Itu bukan karena disuruh-suruh, kamu nggak nurut atau gebuk, enggak. Perlakukan mereka semua dengan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Yai Syarif Rahmat. Ustadz Abdul Somad, terima kasih atas tausiah yang diberikan pada kesempatan hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi semakin menambah keyakinan, semakin menambah keyakinan tauhid kita di dalam diri-diri kita. Saya Muhammad Sofyan, Kiai Syarif Rahmat, dan juga Ustadz Abdul Somad pamit undur diri. Nanti insya Allah akan diteruskan doa oleh Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu menjadi penghalang antara kami dengan perbuatan maksiat, ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, sehingga dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi dan harga bagi ilmu kami, ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami untuk berkuasa memimpin kami, ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
Kalau memang kau takdirkan kami mesti hidup, jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau memang kami ditakdirkan mesti mati, biarlah kematian itu membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh